Cari tempat, biarin dia sendiri, hidup atau mati. Beneran nih, ada tunangan sama keluarga Suryawan. Aduh, bikin anak cewek lagi aja. Si orang tua udah mati, jadi semuanya selesai. Siapa tahu tunangan keluarga Suryawan ternyata dia. Cepat. Ayo pergi. Mama. Mana tuh anak bandel? Anginnya udah nggak ada ya? Datang. Makan terus. Kerjaanmu cuma makan. Lo nggak takut angin masuk perut? Apa? Cepetan beresin. Siap-siap. Mau turun gunung? Ya. Turun gunung? Beneran boleh turun? Iya. 9 lonceng tanda takdir. Yin yang menyatu tak terlihat. Nasibu dulu dipinjam keluarga Permata. Sekarang masa sial lo udah deket. Saatnya lo turun gunung, cari anak keluarga Suryawan. Mari bersama hadapi cobaan. Aku paham. Aku pergi, ya. Tunggu bentar. Sebagai guru, belum selesai bicara, lo udah mau pergi turun gunung. Banyak bahaya di sana. Kak Ratna, ngapain kesini? Kakak Ratna mana? Cepet banget udah pergi aja. Guru, adik kita turun gunung sendirian. Beneran nggak masalah. Gue juga sempet kaget. Adik lo itu, dia jago banget soal takdir dan pengobatan. Anak Suryawan juga siap bantuin dia. Kecuali kayak lo punya paman guru, siapapun yang ganggu dia pasti kena. Pasti apes sendiri. Director, minum obatnya dulu aja. Penyakit ini nggak bisa disembuhin obat apapun. Minum atau tidak, hasilnya sama aja. Director Farid, adikmu Farid dari dulu Inkar Grup Suryawan. Kalau kamu celaka lagi, Jadi, butuh bantuan satu hal. Tolong carikan gue. Ahli bayi tabung, tim hukum, udah gue siapin. Gue nikah sama Mega Permata, langsung mulai prosesnya. Semua harta keluarga Suryawan akan segera dialihkan. Saya pindahkan ke nama Permata. Farid Suryawan nggak bakal dapet spacer pun. langsung gua urus. Kenapa Mega Permata sama Farid? Rezeki aja. Kelihatan lo sekarat, ya. Walaupun gue udah tunangan sama lo. Tapi masa iya gue harus jadi janda hidup? Gak, ini juga pernikahan keluarga Suryawan dan Permata. Siapapun yang menikah sama aja, iya kan? Kalau dia mau nikah sama lo, masih bisa, ya? Ih, nyebelin banget. Hai kalian berdua, ini kantor Direktur Suryawan. Jangan berlebihan. Jangan ikut campur kalau Tuan bicara. Diam, gue bilang diam. Farid saja? Maaf Kak, sebelum mukul anjing, lihat dulu siapa tuannya. Santai aja. Ini surat alih saham grup Suryawan hari ini. Lo mau tanda tangan atau enggak, tetap harus tanda tangan. Ragu apa sih lo? Cewek lo sekarang udah jadi milik gue. Semua yang lo punya, grup Suryawan sekarang semua milik gue, termasuk asisten lo. Kelihatan lo sayang dia ya? Gue bakal suruh dia ikut lo ke sana nanti. Kalian berdua emang hebat banget, ya? Tapi Prasetya udah kasih tahu, umur lo nggak lama lagi, nggak ada obat buat lo sekarang. Gue saranin lo pensiun cepat, serahin aja. Lo masih punya waktu sedikit lagi ya. Ada pepatah kuno bilang, orang mati duitnya belum sempet dipakai. Cepetan aja serahin sahamnya. Serahin aja saham keluarga Suryawan. Biar lo mati pun bisa tenang. Asal ada gue, dia aman kok. Siapa lo? Gue istrinya lah. Kamu mau main begini, ya? Oke, tapi bukan maksud gue. Apa salahnya cari yang lebih menarik dikit? Ini kok kayak pengemis. Lo, Gue kenal lo. sebelumnya kayaknya kita belum pernah kenal. Tapi, guru gue bilang kita udah dijodohin, suruh gue nikahin lo. Jodoh? Lion Tin Gyokin. Nanti ke depannya, kalian bakal saling kenal. Liontin ini tanda jodoh kita. Lani, gue kira siapa,
Ternyata cuma anak buangan keluarga Permata yang nggak diakui. Lo kok asal ngomong aja sih? Rizky, udah deh. Cepetan tanda tangan perjanjiannya. Nggak ada gunanya nolak. Belum, aku masih sama Mega. Lihat lo nikah ini. Percuma melawan, kan? Minggir. Rizky, Rian, siapkan mobilnya. Bapak mau. Lani Permata, ya? Bawa keke. Enggak. Bawa keke enggak? Bawa dong. Ngurus surat nikah ya. Rizky Suryawan. Benar-benar kepepet banget ya. Kepada direktur grup Suryawan, malah nikah sama pengemis. Kalau ketahuan, pasti bikin ngakak. Urusan gue. Kenapa lo ikut campur juga? Rizky Suryawan, Kenapa ribut? Dia kan sering sakit, nggak usah dipikirin. Walau dia nikahin anak itu, bakal gimana sih? Keluarga Suryawan akan jatuh ke tangan keluarga Permata pada akhirnya. Tetap jadi milikmu kan? oke. Rizky Suryawan, nanti kalau lo udah mati, aku bakal remukin kamu. Gue potong-potong, beri makan anjing layar. Termasuk nyokap lo itu. Aku emang sebentar lagi mati, tapi jangan coba ngomongin nyokapku lagi. Ikut gue mati aja yuk. Pergi. Rian Kurniawan, antar tamu keluar. Siap. Lo ngapain sih? Tunggu aja lo. Ayo ngomong. Ngapain lo kesini? Udah gue bilang tadi. Gue mau nikah sama lo. Nikah sama gue? Sudah dengar tadi kan? Umurku nggak lama lagi. Kalau jangan berharap nikah cuma buat masuk keluarga Suryawan. Gue nggak maksud gitu. Direktur, mobilnya udah siap. Nikahi aku boleh, tapi ada satu syarat. Ikuti semua syaratku ya. Setelah gue mati, grup Suryawan sementara akan dialihkan atas nama lo. Tapi jangan lupa ya, itu cuma sementara, titip simpan aja dulu. Bakalan ada orang yang gantiin gue. Sebagai balasannya, gue nggak akan pelit duit sama lo. Gue nggak butuh duit lo. Kenapa mau nikah sama gue? Soalnya lo itu. Gue aja nggak tahu umur gue tinggal berapa hari lagi. Lo bilang karena gue? Santai aja. Tenang, penyakit lo bisa gue sembuhin kok. Gue bisa nyembuhin ini. Apa? Bisa sembuhin? Iya, masalah kecil begini gampang buat gue. Mbak Lani, jangan bercanda begitu ya. Penyakit Direktur Suryawan, bahkan Tabib Prasetya pun tak bisa bantu. Kamu masih belia. Mana mungkin bisa? Aduh, itu kepala kayu dia. Hanya fokus pada ilmu medis. Energi negatif masuk tubuh begini, jelas dia gak bisa. Jangan bikin cerita aneh deh. Gue, Rizky Suryawan, umur gue nggak lama. Tetap pegang janji gue. Ayo, mari ke catatan sipil. Gue serius lo. Kalau omonganmu jadi nyata, dan lo bisa sembuhin sakitku, minta bintang di langit. Bakal gue ambilin buat lo. Serius, itu kan kata-katamu. Ini apa sih? Kenapa sih teriak-teriak? Ribut. Bubar. Apa yang baru aja? Bantu dia pulih. Sembuhin sakit? Belum pernah lihat cara sembuh begitu. Jawab, siapa sih kamu? Mau apa gabung ke grup Suryawan? Rian, Direktur Suryawan lo. gue merasa lebih baik. Direktur Suryawan lo. Udah bilang bisa sembuhin, kan? Siapa kamu sebenarnya? Aku udah bilang aku istri kamu. Change car. Kalian bakal pakai liantin giok ini buat saling kenalin. Lihat, kamu juga punya, kan? Guru gue bilang kita bakal hadapi cobaan besar. Bersama kita bisa lewati cobaan. Benarkah kamu dari keluarga Permata? Bisa dibilang gitu. Guru gue bilang gue diadopsi keluarga Permata. Jadi harusnya sih, iya. Kok lo bisa berdiri? Udah sembuh kan? Energi negatifmu udah lama banget. Harus dibersihin lagi beberapa kali, dan juga harus R-Defiver. Pakai akupunktur dari Arif yang kaku itu. Yang penting, pakai akupunktur dari Arif yang kaku itu. Kursi roda ini mahal sekali. Sebaiknya dipakai, sayang. Dekat sama Tabib Prasetya? Jelaslah. Sebelum gue pergi, sering banget dia bikinin ubi. Pak Dear,
Sepertinya Mbak Lani kurang pintar. Ya, yakin, sudah lebih baik. Atau bicara aja. Maaf, nggak berani. Silakan, Mbak Lani, dipersilakan. Tapi Prasetya, gue beneran ngarep banget lo datang. Silakan duduk, Pak. Pak Lani, soal kondisi lo Mbak Lani udah ceritain ke gue. Saya tetap harus cek dulu. Masih perlu pastikan. Oke. Silakan. Pak Lani, apa dulu keluarga Permata? Pernah. Bisa pinjam hoki? Ini, Aduh, ngomong aja jujur sama Tabib Prasetya. Apa benar bisa pinjam keuntungan? coba aja. Kayak kuda suntik vitamin. Takut kalau keluarga Permata tetap sama. Tidak bisa berharap lagi agar dia menikah dengan Suryawan. Keluarga kita sudah lama jatuh miskin. Dulu ada seorang tetua. Pernah bantu kita dengan pinjam nasib itu. Pak Permata, ini bukan sakit biasa, kan? Akibat pinjam nasib itu, kena bencana nasib. Mana nasib? Tabib Prasetya, tolong ya. Tolong selamatkan suamiku. Maaf, saya tak bisa bantu. Tapi, saya punya adik seperguruan. Dia jago banget ilmu tahu. Kalau kalian bisa nemuin dia, mungkin Pak Permata masih bisa diselamatin. Di mana adik seperguruan Anda, Tabib Prasetya, sekarang? Kalian lagi hoki nih? Adik seperguruanku baru turun gunung. Guru saya bilang, kayaknya dia mau ke tempat direktur. Saat saya datang untuk pengobatan, mari ikut saya, biar saya kenalkan kalian. Maaf, saya harus pergi dulu. Mega, ayo cepet antar Tabib Prasetya. Silakan, Tabib Prasetya. Berkat bantuan Mas Rizky, Tabib Prasetya bisa diundang. Bukan masalah besar. Aku dan Mega sebentar lagi menikah. Harus panggil bapak mertua, ya? Iya. Keputusan gue benar. Rizky Suryawan umurnya memang pendek. Mas Rizky lebih cocok nerusin keluarga Suryawan. Pak, Bu, Lani Permata udah balik. Kalian tahu nggak? Anak haram itu masih hidup. Bukan cuman hidup, baru balik aja, udah mau nikah sama Rizky Suryawan. 2 orang, 1 pendek, 1 pengemis. Menurut gue, mereka benar-benar cocok. Kayaknya kakak gue cuma mau bareng dia. Nanti kalau kakak gue meninggal, dia yang urus harta keluarga. Kita pasti bisa dapetin sesuatu. Mas Rizky, keluarga Permata dulu. Jadi alat naikkan status keluarga, sekarang bisa ambil grup juga. Suryawan. Dari tangannya dia, biar sekalian dia dihancurin. Wah, gede banget ya. Siapin 2 setel baju yang pantas. Untuk ibu besar. Besok Tabib Prasetya datang akupuntur. Mungkin Farid dan keluarga Permata. Besok bakal bikin masalah. Siap. Guru, gue keren gak? Cepet banget kelarinya. Gue kasih tahu ya. Ngalahin nasib sial itu butuh 2 orang. Yang bener-bener saling cinta, harus kompak kerjasama. Lo jangan main-main ya. Beneran harus saling cinta? Rizky Suryawan, kamu sayang aku nggak? Rizky, kamu cinta aku nggak? Lap dulu. Jadi lo nggak sayang gue? Guru, gimana caranya? Lo harus godain dia. Godain dia. Ngapain? Gue lagi godain lo. Kurang pinter juga ya. Udah tergoda sama gue belum? Sudah suka sama gue? Guru lo ngajarin apa aja? Apa gue keliru nih? Iya lo, berhasil. Gue baru ingat ada urusan, gue cabut dulu. Lo mau ngapain? Abis godain, bakalan ada akibatnya nggak? Lo nggak tahu?
Baru aja lo. Harusnya kan. Kayaknya baru tadi harusnya cium kamu, kan? Ngaku lo, gue nggak gitu. Oke. Enggak kok. Besok kita hadapi pertarungan berat. Direktur Suryawan, Farid, dan keluarga Permata hadir bersama Dewan. Kalau dulu, mungkin gue bakal pusing sih. Tapi sekarang, Aduh, ini ketat banget. Ibu, tahan sebentar. Hampir selesai. Pasti harus pakai ini. Bu, masa mau pakai jubah tahu buat temenin Pak Direktur? udah ya. Sudah kok. Bagus nggak? Kok gue merasa aneh, ya? Masih oke lah, ayo jalan. Apa tujuanmu? Ketemu orang-orang itu ya. Dengar kabar Direktur Suryawan, umurnya nggak lama lagi. Yakin itu benar? Tenang aja. Kemarin gue lihat sendiri. Iya. Kemarin pas ketemu dia, minum air aja susah banget. Turun tangga aja udah nggak kuat. Baguslah. Meskipun Rizky Suryawan ingin melawan kita, dia juga udah nggak punya tenaga. Mas Rizky, adiknya Tabib Prasetya beneran. Bakal datang hari ini. Langsung Tabib Prasetya yang bicara. Pasti dia datang. Tenang aja om, nasibmu itu hari ini pasti beres. Syukurlah. Santai aja, nanti kalau gue udah pimpin keluarga Suryawan, pasti gue bisa perhatiin kalian semua. Wah, rame banget. Apa sih yang bikin semua senang? Cerita dong. Kenapa kalian senang banget? Coba cerita dong. Apa benar Direktur Suryawan hampir meninggal? Gue mana tahu, jelas sekali. Hampir meninggal kan? Kenapa nih? Nama gue Rizky. Udah gak takut lagi, ya? Maaf Pak Suryawan, ini cuma salah paham. Kalian kelihatan bukan orang baik. Mau cek Rizky Suryawan udah mati? Lo siapa sih? Kita lagi ngobrol sama Pak Suryawan, jangan nyelak. Di keluarga Suryawan, soal istriku, lain kali jangan cuma kena tampar, ya? Maaf, kalian berdua hari ini ada urusan apa? Mau lihat gue udah mati? Mau nonton drama ya? Rian, pergi sana. Pengkhianat nggak diterima di sini. Oke, Pak. Rizky, keterlaluan lo. Mereka itu kan orang tua angkat Lani Permata, juga mertua lo. Bocah. Guru gue yang ngerawat gue, bukan mereka. Lo manggil gue apa? Bocah ya? Bocah. Jangan ganggu pacarku, Rizky. Takdir langit. Jelek nih. Direktur Suryawan. Wah, Rizky, lo benar-benar bikin bingung. Lihat, dia muntah darah. Gue penasaran lo bisa bertahan berapa lama lagi. Ibu Suryawan, kenapa semua ini? Oh, begitu ya. Berikan gelang itu. Sebenarnya lo siapa? Maaf ya. Keluarin dan bakar. Baik. Itu adik gue. Hei, keluarga lo ada masalah sama siapa? Apa maksudnya? Ada yang ingin celakakan keluargamu. Apa? Ada ancaman bagi keluarga. Apa? Aura jahat di gelang. Adikmu punya aura jahat sama. Farid Suryawan, gelang itu dari mana? Gelang itu dari Balai Pusaka, bukan urusanmu. Urus diri sendiri dulu. Gua mau lihat gimana lo beresin masalah. Rizky Suryawan, gue lihat lo nggak punya banyak waktu lagi, nyerah aja deh. Siapa tahu masih bisa mati dengan bermartabat. Mati? Aku di sini. Tenang, sebentar lagi beres. Dia akan sehat, gemuk, segar, dan aktif. Anak luar keluarga Permata berani datang dan bicara sombong di sini. Kamu sok jadi tabib jagoan. Dulu harusnya dibiarkan kelaparan di luar, biar nggak malu. Tidak pantas tampil di sini, di depan banyak orang. Mulut kalian bau kalah sama WC umum.
Apakah perlu saya kasih pembersih toilet buat umur? Kurang ajar sekali kamu. Tuh kan. Mulutmu aja nggak tahan kan? Lani Permata ya. Meskipun sementara bisa nahan sakit anak ini, yakin bisa sembuhin dia? Bahkan tabib prasetya pun sudah bilang begitu. Umurnya tinggal sebentar, obat dan makanan tak mempan. Kenapa? Yakin ilmu lo lebih hebat dari tabib prasetya? Ngomong gitu ke dia, kayak ngomong sama tembok aja. Dia cuma anak desa, nggak ngerti apa-apa soal Mahatabib Nasional. Tabib prasetya tuh, rambutnya panjang, suka ketawa, suka banget bakar ubi. Lo kenal tabib prasetya? Dia itu jelas kakak seperguruan gue. Ini. Kenapa begini ya? Mungkinkah tabib prasetya yang disebut soal adik seperguruan? Jadi, apakah masalah hidup kita ini sebenarnya... Ayah, ibu, kok dia ngomong apa aja kalian semua percaya sih? Kalau gitu gue juga bisa bilang, aku ini murid tabib prasetya juga. Iya, benar. Masih pakai baju kumal waktu datang, seperti pengemis, penuh tambalan. Emang lo beneran adik seperguruan gue? Jangan nilai orang dari baju, itu buatan kakak. Sudah 10 tahun kupakai, tak tega membuangnya. Dengar tuh satu baju, dipakai 10 tahun nggak dibuang, lihat aja gaya miskinnya. Tabib prasetya itu setia, kawan banget. Temannya banyak orang berpengaruh. Kalau benar, adik seperguruannya. Dengan reputasi dia, nggak mungkin lo sengsara begini. Gue rasa sih, lo pura-pura saja. Kalian nih. Kelakuan kalian sungguh memalukan. Jangan berdebat sama mereka. Saya urus. Kalian bertiga lebih baik mundur sekarang. Atau saya yang usir kalian, pilih saja. Apa? Mau tenang kita keluar? Lo nggak sadar kayak apa sekarang? Udah sekarat gitu. Masih aja mimpi. Kayaknya dia udah nggak waras. Kalian ngerti apa? Sekarang dia tuh nggak ada pilihan lain. Jadi pura-pura kuat terus. Bener bro, nggak perlu omongin sisa hidup lo berapa lama. Bawa anak jalanan ini pura-pura jadi murid tabib prasetya. Nanti kalau tabib prasetya datang, pasti marah besar. Dengan koneksi dia, bikin dia marah. Lebih baik mati daripada hadapi akibatnya. Gue kasih lo 2 pilihan. Farid, kamu mau mati? Farid Suryawan, lo cari mati ya? Langsung kelihatan jelas. Ibu dan anak itu akrab banget. Ketemu ibu kandung, masa nggak sapa dulu? Farid, kamu udah bosan hidup ya? Rizky aja. Udah, jangan bacot, pilih aja. Serahin sahamnya, tanda tangan perjanjian, gue kasihan, umur lo nggak lama. Lo mending cabut dari keluarga Suryawan, hidup bebas aja. Gue bakal kasih lihat lo, gimana caranya. Gue bersihin semua abu ini satu-satu. Rian Kurniawan. Jangan gerak. Jangan makin deket. Aku ketemu ini. Rizky, kalau gue jadi lo, cepat tanda tangan kontrak. Kalau lo nggak mau tanda tangan, direktur udah lihat keadaan lo. Begitu lo balik dan cerita, menurut lo, para direktur masih bakal dukung lo. Rizky Suryawan udah nggak bisa pimpin grup Suryawan lagi. Bener kan? Semua orang bisa lihat sendiri. Rizky, lihat sendiri. Lawan gue, nggak ada manfaatnya buatmu. Ingat kata-kata gue. Apapun yang terjadi, jaga baik grup Suryawan. Jangan kecewain kepercayaan ayahmu. Bu. Mau rebut grup Suryawan? Farid Suryawan, lo mimpi aja. Rizky saja. Lo perhatiin baik-baik. Lihat baik-baik. Farid, berani ya? Ini buat kamu, puji dong. Oke ya. Hahaha. Rizky Suryawan, coba intip isinya. Awalnya buat jaga-jaga dari kamu. Buat jaga-jaga. Pak Suryawan, ibu lo tuh ada di sini. Ma. Rizky, masih mau lawan gue? Lo nggak bakal hidup nyaman. Lo nggak bakal hidup enak. Pulang sekarang, langsung rapat direksi. Kopot jabatannya. Santai aja bos, kita janji. Mulai sekarang, grup Suryawan dan Rizky Suryawan sudah tak terkait lagi. Nanti kalian keterlaluan banget. Kenapa kalau gua nindas lo? Ayo pukul gua. Oke, itu kamu yang ngomong ya. Kalian bakal apes nih. Santai aja. Anak kecil lagi main-main aja. Kamu. Udah cukup. Rizky, hari ini lo tamat. Aku bilang, nggak peduli siapa. Tabib prasetya tiba. Tabib prasetya tiba.
Akhirnya kamu datang juga tadi. Pak Tabib, dua orang ini tadi sibuk bahas lo. Berani bicara seenaknya begitu. Tenang Pak Tabib, gue sudah kasih mereka didikan. Biar lo yang urus, hahaha. Iya, tapi Prasetya, anak durhaka itu, anak gue sih. Tapi gue nggak mau urusin soal bapak anak. Silahkan hukum dia. Anak? Anak ini bukan kandung, dulu kita pinjam nasib orang. Pernah dibuang ke Bukit Tinggi? Kak, mereka. Lani Permata, biasanya mereka berisik banget, ya sudahlah. Sekarang Tabib Prasetya datang, tetap nggak tahu sopan santun. Bener banget, Rizky Suryawan, tapi Prasetya juga setiap hari bantuin lo sembuh. Lo aja nggak pernah makasih, anak itu malah dibiarkan bicara kasar ke Tabib Prasetya. Stop. Adik. Rindu kakak ya? Benarkah dia adik Tabib Prasetya? Dia memang adik Tabib Prasetya. Lo kok nggak tahu sih itu anak kandung lo sendiri? Gue beneran nggak tahu. Apa sih pilihan teman lo itu? Mereka menghina gue parah banget, keterlaluan. Pokoknya ini urusan lo, kalau nggak beres, gue lapor ke kakak senior. Jangan sampai matriark buas tahu, kakak senior pasti bantu balas. Oke, lo biasanya bawa banyak jenis kan? Pakai racun itu semua buat mereka. Terus itu juga, 132 jurus, jarum maut lo, pakai itu ke mereka. Lo emang raja setan beneran. Jurus lo bikin orang nggak manusia lagi. Bentar. Tabib Prasetya, barusan lo bilang apa? Jurus pengunci itu... Gue cuma ngetok lo tadi. Kenapa nggak ketawa lagi? Bu, maafin kita kali ini aja ya, Bu. Oh ya, Bu. Keluarga gua nggak bisa berhenti di gua aja. Direktur, bantu ngomong sama Bu, ya? Bener, Pak Direktur. Lo tadi bilang kasih kita 2 opsi, tapi saham gua nggak mau. Pergi. Dikasih pilihan? Gak mau pilih sekarang. Udah telat. Rian, balik ke kantor, cek keuangan mereka. Gue nggak yakin mereka bersih. Kalau ada masalah, lapor polisi. Mohon, Direktur Suryawan, jangan. Silakan pilih. Pilih satu dari adik gue. Dokter itu berhati mulia. Gue bakal bunuh lo cepat. Pak, gue salah. Gue mau minta maaf ke mereka. Minta maaf, udah hancurin abu nyokap, masih mau rebut barang bokap, cuma mau akhiri semua dengan maaf. Ya, jangan salah gitu. Dengar gak? Adik bilang gak bisa. Aku akan sujud ke tante. Gue akan minta maaf ke tante. Maaf ya, maaf tante. Maaf tante, maaf ya. Simpan abu nyokap baik-baik. Oh, oke. Akan kuurus. Orang-orang, kotak abu jenazah terbaik, kirim ke saya dalam tempo menit. Bisa kan? Kak, apa pendapatmu? 3 hari lagi di Balai Pusaka. Di depan tetua, gue akan mundur dari keluarga Suryawan. Bisa, nggak masalah. Kak lo bilang apa aja, gue ikut. Pergi. Gue pergi. Gimana sama ketiganya? Terjebak kutukan nasib, cari jalan keluar tanpa sadar. Anak perempuan yang disalahkan justru cara selamat mereka. Lucu banget. Lani Permata, ini bukan salah papa mama. Tolong ya. Dulu kita yang udah angkat lo jadi anak. Tolong papa, boleh ya? Oke dah. Beneran? Wah, syukurlah. Tidak sulit juga. Apa lo lupa dulu gimana? Nggak lupa. Justru karena itu, mau bantu mereka lepas kutukan. Bebaskan diri dari kutukan. Mudah. Keluarga lo pinjam mobil gue. Balikin sekarang. Bayar harga yang pas. Adik gue sangat jelas. Keluarga Permata mestinya sudah bangkrut total. Adikku bikin masalah. Untungmu naik lagi ke puncak. Sekarang, serahin semua aset lo. Kasih semua tanpa sisa. Apa? Seluruh harta? Lo berganda. Gak cuman itu. Adikku dulu hampir mati seringkali. Guru kita yang nyelamatin. Dia harus bertahan di telaga dingin tiap hari menahan sakit parah. Lebih buruk dari mati. 5 tahun penuh siksaan. Sekarang giliranmu yang merasakannya. Bener banget. Kalau bisa lakukan semua itu, kutukan akan hilang. Ada cara lain nggak? Masih ada cara untuk atasi kutukan orang. Tapi buat lo semua, maaf. Gue juga kena karma ini. Nggak ada cara lain. Karma apaan? Gue rasa dia cuma mau ngerjain kita. Jangan percaya hal-hal gaib begituan. Mana ada hal mistis beneran? Ayo Mapa pergi. Ayo pergi. Masa lo beneran percaya mereka? Keluarga Permata bisa bangkit lagi hanya karena itu. Kebetulan Bang ngasih dana tambahan. Terus ngomongin soal aset keluarga Permata, menurut gue sih dia memang mengincar aset keluarga kita. Mega benar.
Seharusnya aku sadar dari awal. Emang gitu logikanya. Hampir saja tertipu mereka. Ayo, kita cabut. Ada yang ngawasin kita, lo bakal apes. Pengkhianat kamu. Sabar ya, lo bakal kena akibatnya. Pak, Mas, Pak, Datang cepat sekali. lo ngapain ke bokap gue? Kalau sampai, maaf, gue nggak bakal maafin lo. Gue pasti kejar. Orang-orang tadi, akhirnya gimana? Lo udah lupa ya? Pak, bangun dong, Pak. Udah jangan teriak lagi, dia udah putus asa, umurnya nggak lama lagi. sial sekali dong. Sungguh sial sekali. Lani Permata. Kita salah. Kita nggak seharusnya meragukan lo. Cepetan selamatin papa ya. Semua udah gue bilang, kalian aja yang gak mau selamatkan diri. Gue janji sama lo, begitu gue pulang, langsung gue urus laporan aset. Semua harta keluarga bakal gue kasih. Bubu, lo ngapain sih? Emang dia berhak? Lo di aja. Masih ada 5 tahun penderitaan di Telaga Dingin. Kalian bertiga harus ikut karena pinjam nasib bikin keluarga lo untung. Oke, nggak apa-apa. Bisa kok. Ya udah. Tunjukkan niat baik dulu. Di kartu ini ada 30 miliar rupiah. Cuma duit doang. Belum cukup ya? Ada satu lagi, lambang keluarga Permata. Apakah cukup? Kalau ini sih, nggak masalah. Mas, lo baik-baik aja kan? Pak. Barusan gua hampir mati tadi. Rasanya serem banget. Itu akibat pinjam nasib buruk. Terus ya, jangan lawan takdir. Tanpa itu, sulit dibantu malaikat. Mereka yang bikin kesal sudah pergi. Dasar bocah jadi Direktur Suryawan, kata guru, yang bareng lo hadapi takdir. Takdir? Kita berdua punya cobaan hidup, kata guru gue. Kita harus saling bantu biar bisa lewati cobaan ini, kalau nggak tamat. Gue aja udah gini, masih ada cobaan. Nasib gue emang susah. Direktur Suryawan kami bertiga, kakak adik seperguruan. Ilmu, bela diri, takdir adik kita, mewarisi ilmu rahasia dari guru. Hidupmu bakal lebih mudah setelah cobaan ini. Selalu ingat untuk bersyukur. Tabib Prasetya dan Lani Permata belajar ilmu medis rahasia dari guru. Nah, Ratna, lo harus baik-baik, jangan sampai direktur tahu. Jaga rahasia dari adik kita, ya. Guru pun nggak bisa bantu lo. Kakak lo bilang buruk tentang dia? Nanti aja, aku kasih tahu kakak kita. Jangan telepon dia, kakak masak ubi buat kamu. Oke, 3 ya. 3. 30? Gue mau 30? Pak serius mau kasih harta keluarga ke anak haram itu? Dia punya hak apa? Aku harus menderita 5 tahun di Telaga Dingin. Kalau mau, lo aja. Nggak mau, ah. Selama ada harapan, rezeki takkan habis. Ini juga gara-gara takdir yang maksa kita. Menurutku kalian udah ketipu deh. Kalian ini. Gue Mahatabib Nasional Arif Prasetya. Orang di sebelah gue ini adalah guru gue Pertapa Kacat Bumi. Apa? Arif Prasetya? Keluar. Emang gue nggak pernah lihat Arif ya? Pindah tempat aja. Mak. Sekarang percaya kan? Nggak bisa. Arif Prasetya. Kita pernah ketemu dia kan? Nama gue, Arif Prasetya, sering dipakai buat nipu orang. Banyak banget kayak ikan di sungai, yakin? Yang lo temuin itu asli. Apa? Ini punya gue. Ini juga punya gue. Kalian udah ngapain ke kita? Ilmu dukun receh. Nggak ada apa-apanya. Hanya ngerjain kalian. Bubuk jamur ini dari Kencana bikin kalian berhalusinasi. Kalian? Sebenarnya kalian mau apa sih? Dari awal, gue udah bilang, kalian hanya tertipu, bukan nasib buruk. Hanya trik sederhana mereka saja. Tapi, gue udah bilang, lo tuh cuma kena rakun semacam itu doang. Selama mereka mau, bisa langsung kambuh kapan aja. Jangan percaya hal-hal aneh seperti itu, Pak. Inilah Mahatabib Nasional Tabib Prasetya. Langsung tahu sakitmu apa. Tabib Prasetya. Sebelumnya, gue memang salah. Jangan percaya orang begitu. Pak Tabib, sembuhin gue please. Bisa sih bisa, tapi ya. Gue paham. Pak Tabib soal harga, bilang aja. Apa palsu? Kalau bukan karena keluarga Permata lagi hoki, kita ditipu. Terus gimana nih? Apa?
kalau Arif Prasetya itu palsu. Besok ikut gua ke Balai Pusaka Suryawan. Kita selesaikan urusan lama dan baru ini. Sudah tiba. Rizky. Dia berani datang. Kali ini bakal seru nih. Kenapa? Nggak nyaman di sini? Negatif banget. Negatif ya? Farid, asal gelang di tanganmu? Gak usah tahu asalnya. Masa? Apakah terkait Balai Pusaka? Biasanya dipasang di Balai Pusaka Keluarga. Kutukan utama cuma buat anak sulung keluarga. Lihat Suryawan. Kayaknya cuma buat anak sulung utama. Ada cara buat ngatasinya? Tentu aja, ada, kan ada, gue. Gue nggak nyangka, Rizky. Suatu saat pasti butuh bantuan orang. Ayo, jalan. Semua anak cucu keluarga Suryawan dan para tamu, silakan duduk. Silakan duduk. Kali ini, Rizky sebagai anak utama keluarga, Farid dari cabang keluarga, bersama-sama dari Farid dari cabang keluarga, rapat di Balai Pusaka, kami semua jadi saksi. Kalian silakan mulai. Saya. Yang tua, tolong bela saya. Rizky Suryawan ini, anak sulung yang utama. Sinaknya menindas saya. Dia bahkan menyuruh orang jahat meracuni mertua saya. Dia bahkan menyuruh orang jahat niru identitas Mahatabib Nasional, Tabib Prasetya. Masalah ini sudah diketahui Pak Tabib. Jika beliau marah, keluarga Suryawan pasti kena masalah besar. Jadi, usulku, usir Rizky dari keluarga Suryawan agar jadi pelajaran. Farid Suryawan? Lihat, lo kayak cari masalah, ya? Kak, kita tetap saudara, beda ibu. Tapi cara lo main gila banget sih. Lo menyerang gue, oke. Tapi keluarga mertua gue, lo nggak salah. Tapi nyuruh racunin mereka. Hit jahat itu pasti dari perempuan murahan kan? Kok tiap kali dia datang, lo langsung berubah? Rizky Suryawan benar kan? Ya, sama sekali. Terus, asal-usulnya, kenapa saat lo nikah sama dia, kita semua senior Suryawan? Tidak tahu apa? Waktu itu situasinya genting banget tahu. Farid Suryawan. Farid Suryawan Rizky, lo pasti nggak berani ngomong. Apa gua harus kasih tahu kalian? Kalau gue nikah sama pengemis, pasti gue diam aja. Pengemis ya. Saya bisa bersaksi. Waktu itu gue ada di sana. Teman-teman keluarga Suryawan, mungkin belum semua tahu, dulu gue sama istri nerima dia karena kasihan dia anak yatim. Tapi nggak lama kemudian, keluarga jatuh miskin. Akhirnya cewek nggak tahu terima kasih itu, malah kabur. Sekali kabur langsung belasan tahun loh. Cewek seperti dia bisa hidup mandiri di luar sana selama itu. Ini nih udah nggak bener banget. Bener banget. Zaman udah berubah ya. Cewek di luar sendiri. Mungkin dia punya cara bertahan hidup. Gue rasa Farid nggak bohong deh. Mungkin dia belajar racun waktu hidup menggelandang. Iya juga sih. Ngomong yang bener dong. Kenapa kalau dia cewek? Gue, Ratna, Mahendra, bisa ngamuk. Lo nangis minta tolong. Diam. Jaga sikap. Ini tempat Suryawan. Coba lihat sendiri. Kita nggak asal ngomong. Menurut gue, racun yang Farid maksudkan belum terbukti sih, tapi cuma lihat dari asal-usul dan sifatnya. Nggak pantas jadi nyonyanya Rizky Suryawan. Rizky, menurut gue sekarang belum ada orang luar yang tahu. Mending lu cerai aja sama dia. Pak Tua, lo keterlaluan banget. Bu, sabar dulu. Ada Pak Suryawan. Cerai? Gue nggak mau urusin lo tetua klan. Lo siapa sih? Apa yang lo bilang tadi? Rizky S. Berani demi seorang pengemis kecil. Ngelawan para tetua keluarga. Terus kenapa? Balai Pusaka Suryawan resmi dibuka hari ini. Hanya mau kasih tahu semua, Farid, sudah kuusir dari keluarga. Sudah selesai yang mau dibahas. Kita pergi. Jangan pergi. Direktur Suryawan urusan keluarga lo. Gue nggak ikut campur. Lani Permata, si anak durhaka, keluarga Permata. Sulit untuk melepaskan anak-anak nakal ini. Awalnya racunin gue, bapak angkatnya. Terus, melakukan penipuan pakai nama orang lain. Tapi Prasetya baik, perasaan dan aturan tak bisa dibiarkan. Direktur Suryawan Lani Permata pada akhirnya tetap anak gue juga. Gue sebagai ayah dan mertua. Minta kalian buat cerai. Harusnya nggak masalah kan? Lo juga nggak layak. Direktur Suryawan mungkin anggap aku tak cocok. Mending kita upload aja. Biar netizen yang nilai. Pak Hasan Permata ingin main isu di medsos. Dampaknya buat Bu Suryawan bisa berat sekali. Urusan keluarga Permata kena sial, mau ngelak gitu aja. Kalian mau menghindar soal kutukan nasib, ya? Kutukan nasib? Apa maksudnya? Gua kasih tahu ya, jangan pakai alasan itu buat ancam aku.
Aku, Pak Hasan, gak bakal kena trik itu. Langit tak bisa bohong. Keluarga Permata ini ya, bahkan dewa pun tak bisa bantu. Anak layar kayak lo, mau nipu kita lagi ya? Tipi aja. Lani Permata, jangan-jangan lo masih mikir, apakah racun kutukan itu masih ada? Gue kasih tahu ya. Kemarin gue ketemu tabib prasetya asli. Racun kutukan di tubuh ayahku, semua udah bersih, nggak ada sisa. Sekarang gue mau tahu alasan lain. Apa yang dia bilang? Kok tiba-tiba gue nggak paham? Kayaknya mereka beneran ketipu deh. Itu parah ya. Hei, kalian ketipu berapa duit tuh? Udah deh, jangan mimpi. Harta keluarga Permata kita, serupiah pun nggak bakal jatuh ke tangan lo. Habis, sudah, habis. Ada yang mengawasi dari atas kepala. Tetap nggak percaya. Trik murah buat nakutin orang lagi. Benangnya dipasang di atas ya. Alat getar juga dipasang. Udahlah, jangan sok mistis di sini, anak liar. Dulu gue ketipu lo. Sekarang, presiden datang pun tak ada gunanya. Sial, kenapa nasibku begini? Takut-takutin diri sendiri aja. Tagihan kayak gini, gue, Hasan, gak bakal ngakuin. Keluarga Permata gak akan terima anak liar kayak lo. Jangan harap bisa ambil apapun dari keluarga Permata. Lo? Masih mau pura-pura? Aku ajarin lo bohong. Lo habis, lo. Pak. Aduh, kenapa gua baik-baik aja ya? Maaf ya, bikin semua orang kaget. Gua udah habis. Kenapa ya? Mana bencana takdirnya? Di mana takdir buruknya? Coba panggil keluar biar kita lihat. Benar nggak? Acting sekali aja cukup malu-maluin banget. Pak Hasan Permata, aksi lo. Boleh juga sih, aktor profesional aja kalah sama lo. Sudah dapat, pasti sudah dapat. Tolong gue. Pak, jangan pura-pura deh. Orang segini banyak. Tolong gue. Pak, lo kenapa, Pak? Cepetan, obat dari tabib prasetya, cepet. Tunggu bentar, Jigger NCU Divide. Ini apa? Obat seharga 30 miliar ini dibeli dari tabib prasetya. Katanya ini penawar racun kutukan. Kalau belum sembuh, kasih lagi satu. Waktu anak liar ini, saya mau racunin suami pakai kutukan. Cepetan, Mega, kasih obat itu ke bapakku. Nggak bener nih. Apa yang salah? Gue udah seumur hidup belajar pengobatan Tiongkok. Ini jelas-jelas obat pasaran yang sering dijual. Obat pasaran apa? Itu loh pil 6 bahan herbal. Kalian semua ketipu? Kalian semua ketipu? Apa? Gak bisa. Kita ditipu. Gak mungkin. Saya sudah habiskan 30 miliar, cuma dapat 3 butir saja. Ini cuman pil herbal biasa. Suami gue makan ini tiap hari. Lihat tuh, mereka ketipu beneran. Wajar aja. Mending cepat cari cara. Cepat cari cara buat nolong orang. Gimana bisa gitu? Suami gue kenapa lagi sekarang? Organ tubuhnya rusak, aliran darahnya lemah. Tanda-tanda orang tua yang sekarat jelas. Kenapa bisa muncul? Kenapa di tubuh orang muda sehat? Lani Permata, maaf ya. Mama, nggak seharusnya raguin lo. Maaf. Gue nggak suka nama Lani Permata. Guru gue kasih nama itu. Iya, Lani Permata. Bisakah hentikan kekuatanmu, tolong? Ingat dulu, kita pernah nolongin lo sekali. Semua harta keluarga Permata buat kamu. Semua perhiasan gue buat lo. Sudah, jangan repot lagi. Nggak guna. Apa maksud nggak guna? Lani Permata, cepat selamatkan ayahku. Kalau tidak, urusan kita belum selesai. Maaf, gue udah kasih saran. Tapi kalian nggak denger. Bikin masalah begini. Sekarang janji kalian nggak ada gunanya lagi. Langit nggak bisa dibohongin, nggak ada yang bisa nolong. Bukan keputusan saya. Oh iya, ingat, yang bohong kali ini bukan langit. Seluruh keluarga Permata juga kena musibah, bukan hanya dia, bukan cuma dia. Maksud lo apa? Masalah besar menimpa perusahaan. Masalah di perusahaan. Memang, sebelumnya sudah disetujui. Tapi sekarang ditolak. Aliran dana terhenti. Mereka kerja tiba-tiba berkhianat. Hubungi Pak Direktur sekarang, Bu. Cepat, grup Suryawan bisa hancur kalau ada kesalahan. Denger kan? Gue harus gimana? Apa yang harus gue lakukan? Santai aja. Kalian memilih melawan takdir. Takdir sudah pasti. Nggak bisa diubah lagi. Perusahaan sudah bangkrut. Ada laporan soal pajak.
Polisi periksa laporan keuangan. Mendingan kamu cepat kabur. Mega Permata, bisnisnya kacau. Mama, laporan keuangan diperiksa polisi. Cepat pergi, nanti telat. Tapi, ayah masih di sini. Kenapa pikirin dia? Dia nggak bakal selamat. Mama aman, pergi dulu. Telepon lo. Ma, jangan pergi. Ayah, Mama jangan pergi. Masalah ini akibat perbuatan mereka, bukan salahmu. Bukit Tinggi tetap paling nyaman. Ayo cepat, pulang dan siapin urusan duka, ya. Lani Permata, keluarga gue jadi kacau karena lo. Gue gak bakal diem aja. Setiap masalah ada penyebabnya. Kalian enggak peduli hidup mati gue. Kena batunya, kok malah nyalahin gue? Ini nggak segap. Farid Suryawan, apa benar kejadian begitu? Gue juga nggak ngerti maksudnya. Terus aja, diam lo. Farid, kelakuan lo parah. Melanggar aturan keluarga jadi dihukum sujud lama. Besok pas tengah hari bakal dihukum keluarga. Maaf ketua keluarga, aku janji nggak ulangi. Diam. Besok kalau nggak dihajar sampai mati di depan leluhur Suryawan, sampai mampus, angkat aja. Gue belum makan kenyang. Receipt percent and enough to use 5 studio. Bang, gue salah bang. Aku nggak boleh ngincar harta mereka. Maafkan aku. Tolong sampaikan ke tetua keluarga. Lo dulu lempar surat saham ke muka gue kan? Gak nyangka jadi begini. Mbak, gue tahu lo hebat. Tolong ngomong ke abang gue, ya. Mimpi. Adek lo penakut, baru kena hukum keluarga aja udah segitunya. Waktu kecil, gue juga pernah dihukum guru. Cuma luka kecil berdarah dikit. Besok lo bakal ngerasain. Masih aja sok rahasia. Kamar kalian sudah siap. Ikut gue. Ini kamar kalian. Kalau nggak ada yang lain, gue pergi dulu ya. Sebentar ya. Kita tidur sekamar nih? Hanya satu kamar ini? Kenapa? Tentu saja ada dong. Gue Gak apa-apa, pergi aja. Oke. mau manfaatin gue, ya? Lo tuh, apa yang bisa lo ambil? Rizky. Farid masih di luar jongkok, masalahnya belum selesai. Saran gue, lebih baik kamu diam di kamar, jangan ribut. Gue paham kok maksudmu, tapi gue... Apa? Gue pengen ke toilet, tapi di luar gelap banget. Lo temenin gue, ya? Serius? Kamu pendeta kok takut setan? Urusan gue. Tong. Iya. Ayo, gue temenin. Nah, gitu dong. Rizky Suryawan, gue udah selesai. Rizky Suryawan. Rizky, lo di mana sih? Rizky. Saya di sini. Rizky Suryawan. Lo, tadi abis kemana? Barusan gue lihat bunga bagus, mau kasih kamu. Itu, hari ini kamu udah bantu banget, makasih ya. Jangan mikir aneh-aneh. Gue suka banget ucapan terima kasihmu. Masih ada satu? Apa? Kaki gua agak kesemutan. Rizky Suryawan. Lo orang baik. Makasih, tapi kalimatnya agak aneh. Aduh, lo tahu sendirilah. Dulu waktu kecil gue pernah dibuang ke Bukit Tinggi malam-malam. Hampir dimakan serigala. Gue jadi takut gelap banget. Malam-malam gitu, aku takut ke toilet sendirian. Selain guru dan kakak senior, lo orang pertama yang mau temenin ke toilet, makasih. Ayo pulang yuk, besok ada drama seru yang harus kita tonton. Kemarin tanya aku kan, mengapa Farid takut aturan keluarga? Apa alasannya? Nanti lo tahu. Aturan keluarga udah ada. Gila. Astaga. Kepala klan, gue nggak berani lagi, tolong ampuni gue. Apakah barang ini untuk aturan keluarga Suryawan? Menurutmu gimana? Mengapa harta keluarga kaya jarang awet 3 generasi, kemegahan keluarga Suryawan, masih bertahan kini? Menurut gue sih, keluarga lo masih banyak anggotanya, itu udah hebat banget. Kelihatannya memang seram. Kalau lewat satu, biasa saja. Kenapa?
Barang ini kena badan pasti tetap sakit kan? Yang pertama aja udah tumbang. Gimana pun gak bakal sadar. Lo kok tahu banget? Waktu kecil gue pernah kena. Sampai ke altar leluhur. Sumber aura jahat ada di sana. Maksud lo? Lo lagi ngapain? Tidak terlihat ya, sedang bantu nyawa lo. Aduh, kaki gue kesemutan. Hati-hati. Gawat. Rizky. Bunyi lonceng ini nggak bagus. Ada apa sih? Di papan nama leluhur keluarga ada energi negatif untuk Rizky. Apa sebenarnya energi negatif? Percaya sama Ibu Suryawan. Ibu Suryawan waris ilmu spiritual. Ibu Suryawan, sembuhkan dia. Hangkurkan sumbernya segera. Apa rencanamu? Dia itu orang jahat. Dia cari cara buat rusak papan nama Suryawan. Hei, lo, perempuan ini. Gue gak peduli, tapi berani sentuh papan nama leluhur kami. Saya gak biarin. Ya, apa maksudmu? Oh, ya. Baru aja gue kasihan. Nggak nyangka pikiran lo gitu. Benar, papan nama ini bermasalah. Kalau nggak diurus, Rizky bisa bermasalah. Anak selama memukti, aku force dengan Counter 1040k. Nama leluhur keluarga gue udah lama di balai pusaka. Masalah nggak ada, kamu bilang ada, ya jadi ada. Berani banget bilang papan nama leluhur ada masalah. Kamu fitnah keluarga Suryawan. Gila sih lo, cepat jauhkan Rizky dari papan itu. Rizky Suryawan bawa orang buat bikin keributan. Suryawan malah hina keluarga kita di balai pusaka. Mana bisa kita biarin mereka pergi tanpa penjelasan? Jangan dilepas begitu. Jangan binti. Jangan pergi. Kalian kok gini sih gue? Lani aja. Rizky Suryawan. Saya nggak sanggup. Tolong biarkan Rizky pergi. Dia sudah benar-benar nggak kuat. Minggir semua. Ngapain lo? Berantem yuk. Ada CCTV di sini. Lihatlah, Bang Lo pasti nggak mau buat. Teman dekatmu 10 tahun masuk penjara. Rian, jangan. Direktur Surya, aku rela korbankan hidupku. Aku akan bawa kalian pergi. Lo berani main tangan. Gue pecat lo. Direktur S. Rizky. Aksinya mirip banget. Percuma. Kalau hari ini tak ada penjelasan yang jelas buat kita. Tidak ada yang boleh keluar. Benar, tak bisa keluar. Tidak bisa. Farid Suryawan, memang salah ya. Perempuan ini, Rizky Suryawan tidak bisa. Barusan sengaja ngerusak papan leluhur Suryawan soal ini. Lo, harus kasih penjelasan. Kalau enggak, tidak bisa keluar sini. Gua mau kasih. Apa maksudnya ini? Lo. Pemimpin, itu salahku. Terserah mau dihukum, izinkan Rizky pergi dulu. Dia beneran udah nggak kuat. Minta maaf ke leluhur Suryawan, cukup. Nggak mau sujud. Tidak ada niat baik. Iya, sujud. Oke. Sujud. Kenapa gua harus sujud? Apa yang kamu bilang? Ada aura jahat di papan itu. Nggak lihat ya? Mana ada aura jahat sih? Lihat nggak sih? Tidak ada, sumpah. Lu ini cewek aneh. Masih aja asal ngomong. Kenapa sengaja merusak papan leluhur keluarga Suryawan? Gimana bisa lihat tanpa mata batin? Model omongan aja. Mau bikin keluarga Suryawan percaya alasan ini. Apa kamu pikir kita semua bodoh? Kamu kira kita bodoh, ya? Gue saranin deh. Mending lo jujur aja sekarang. Sebenarnya lo itu musuh keluarga Suryawan. Atau dikirim musuh keluarga Suryawan. Oke, iya. Apapun katamu, terserah mau apa. Aku cuma mau cepat bawa Rizky. Nggak bisa. Masalah ini terhubung dengan keluarga lain dan garis utama Suryawan. Masalah ini benar-benar besar sekali. Jangan ada yang pergi kalau belum paham. Gue bilang, cepat biarkan Rizky pergi. Sikap lo tuh apa sih? Lo kira dengan begini? Gue kasih tahu ya, masalah ini harus jelas dan tuntas hari ini. Mau lo atau Rizky Suryawan atau siapapun asistennya, jangan ada yang keluar. Semua orang yakin. Kenapa lo tanya gue yakin atau enggak? Lo harus jelasin ke kita. Kasih penjelasan segera ya. Cepat jelasin. Minggir semua dari sini. Kita dikira bodoh. Lani Permata. Lani, hey. Lo tau nggak kenapa sampai sekarang lo masih terjebak di telaga dingin? Karena di hati lo ada api yang tak padam. Sejak lahir, ada yang langsung buang aku. Gue susah payah bertahan hidup. Ada yang ambil keberuntungan gue, lalu buang ke gunung. Mereka semua nggak mau gue hidup. Jadi, lo juga nggak biarin mereka hidup? Bener. Oke. Anak ini bisa dibimbing. Kita belajar jalan spiritual. Yang penting itu pikiran harus jernih. Tapi, ilmu yang lo pelajari, itu hukum alam semesta. Harusnya hati lo menyatu sama alam. Kalau pakai ilmu buat nyakitin, akhirnya rugi sendiri.
Lo ngerti? Maksud guru lo. Ngerti, kalau ada yang ngeselin, hajar aja. Tapi jangan pakai ilmu, rugi lo nanti. Bener banget. Berani juga lo melotot ke gue. Ketua klan, lihat deh, dia jelas nggak terima. Lani Permata, lo harus jelasin lebih jelas, kalau nggak gue chain. Hati-hati aja sama hukum keluarga Suryawan. Gila apa lo? Lo ngomong apa barusan? Dasar tua bangka, kuping lo budek atau mata lo buta, sih? Gue bilang, lo sakit jiwa, ya? Lo. Tetua klan, dia jelas nggak bisa pura-pura lagi. Hari ini wajib beri penjelasan ke kita. Bisa keluar dari sini. Biarin aja Rizky Suryawan mati. Nggak pergi ya nggak pergi. Rizky, aura negatif, cuma ngincer pewaris utama. Jadi, mau mati di sini, keluar dari keluarga Suryawan? Lo pilih mana? Bukan keluarga Suryawan yang bikin gue begini. Kalau gue harus milih, gue pilih. Tetap hidup. Oke. Ada berita buruk, kalian semua akan kena masalah besar. Lo kira keluarga Suryawan itu penakut apa? Keluarga Suryawan kuasai seluruh pasar selatan duduk di puncak tertinggi. Gue malah penasaran, sebenarnya bencana apa yang bakal menimpa kita. Rizky Suryawan, putra tertua keluarga, melepas gelar anak sulung keluarga. Keluar dari keluarga. Mulai sekarang, namanya dihapus dari garis keturunan. Rizky, gue kira lo mau ngapain? Hanya keluar dari keluarga itu. Gue pikir lo mau jaga istri kecil lo. Jadi bahan ketawaan keluarga, terus lo juga ikut diusir. Lani Permata, lo kira keluarga Suryawan tanpa Rizky Suryawan bakal hancur? Ini benar-benar lelucon terbesar. Tanpa Rizky ya, keluarga Suryawan bisa bertahan? Gue nggak yakin, tapi dia mungkin nggak lama. Maksud lo apa? Kalau gue nggak salah, lo itu adik tiri Rizky Suryawan. Ayah Rizky Suryawan itu garis utama, artinya Rizky Suryawan masih ada, lo cuma cabang keluarga. Anak sulung keluarga Suryawan bakal jadi kamu. Bener, gue bakal jadi anak pertama Suryawan. Gue bakal... Lo nggak punya masa depan energi sial papan leluhur, khusus untuk anak sulung Suryawan. Itu papan leluhur keluarga Suryawan. Jangan sampai ada kesalahan sedikit. Saya juga keluar dari keluarga Suryawan. Sudah ya. Saya nggak mau jadi pewaris utama. Semua keluarga inti sudah kabur. Lalu, siapa lagi? Siapa lagi ya? Jangan coba-coba pakai cara itu sama gue. Percaya sama gue? Sekarang percaya kan? Beneran nih? Serius lo? Masa sih lagi nyelidik kasus? Tetua klan itu sudah wafat. Farid Suryawan keluar dari keluarga besar itu. Di antara kalian pasti akan selalu ada korban berikutnya, sampai seluruh keluarga Suryawan habis semua. Gak heran kakek dan bokap gua wafatnya gak alami. Ternyata ada yang main-main di papan leluhur keluarga kita. Orang di balik layer itu kejam sekali. Mereka ingin keluarga Suryawan hilang. Jadi, kalian mau gimana sekarang? Cepet hancurin. Jangan gitu dong. Papan leluhur keluarga Suryawan ini, kan? Nggak boleh nggak dihormatin, bener kan? Jangan gerak. Di sini banyak CCTV. Jangan sampai punya niat buruk. Kalau nggak, bisa gue bilang buat jaga diri. Kalau gua kelewatan, jangan salah. Lihat, semua ada karmanya. Balasan itu pasti. Mau semua keluar dari keluarga Suryawan? Atau tidak ada yang tersisa tetua klan? Pernah terpikir nggak suatu saat nanti keluarga Suryawan yang lo banggain itu akhirnya hancur di tangan lo sendiri? Lempar. Cepat lempar aja itu. Lempar aja. Apakah keluarga Suryawan bisa bertahan? Kenapa? Tadi pada satu-satu. Kenapa gua harus bantu kalian setelah keluar dari keluarga Suryawan? Bisa selamatkan keluarga Suryawan. Oke, tapi ada syarat dari gue. Setuju. Gue setuju aja. Apa tadi? Mendengarkan itu nggak semudah sekarang. Umumkan Rizky Suryawan kembali ke keluarga. Ambil alih grup Suryawan sebagai pemimpin utama. Turun dari posisi itu, ngomongnya kebanyakan. Gue turun. Tulis surat pernyataan. Surat apa? Surat jaminan lah. Ingkar janji gimana? Cepetan ambil kertas. Kalau keburu mati gimana?
Enzio, lo juga kap jempol. Darahnya sudah kering. Kalau gitu, keluarkan lebih. Coba pakai suara. Oke. Gue nggak kayak Leo Hazu yang suka ingkar janji. Gue umumkan Rizky Suryawan resmi balik ke keluarga Suryawan dan sekaligus jadi pemimpin utama keluarga Suryawan. Selamat ya, Direktur. Baru keluar, 5 menit kemudian balik lagi. Keluar masuk terus. Maksudnya gimana sih? Maksudnya apaan Koba? Barusan kamu selamat dari bahaya besar lo. Farid Suryawan udah diusir. Aku benar-benar kaget. Energi jahat bisa hancurkan keluarga Suryawan saat pilih korban. Segampang itu ya? Mending lo pikirin dia aja daripada pusing. Dia benar-benar berusaha mengurung kita di sini. Artinya, pasti ada orang lain di belakangnya yang memerintahkannya. Pasti paham soal papan arwah dan energi buruknya. Kenapa? 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 Maaf, gak sengaja keinjak. Oh. Kamu memang ceroboh ya? Tanya yang jelas. Jangan menoleh ya. Mau ngomong nggak? Mau ngomong. Stop, jangan pukul, berhenti. Cepet bilang ke gue. Kalau nggak, gue bakal terus mukul. Belum tanya apa-apa. Apa yang harus gue bilang? Ceritakan bagaimana kamu tahu soal papan itu. Rian Kurniawan, ada apa ini? Kenapa jadi ribet padahal ini simple? Pukul lagi? Salah. Tanya lagi. HP, ada orang yang kirim pesan, ngasih tahu gue di HP. Ngomong langkar banget, pasti bohong. Disuruh bohong, disuruh bohong. Beneran HP, beneran HP. Ada yang kirim pesan ke dia. Hubungi nomor ini. Ini Sudah bicara? Dia belum, tapi gue udah cek HP-nya. Kayak ada yang nge-hack HP dia, terus kirim pesan ke Farid. Ada satu hal lagi. Tetua klan sudah tua. Taruh di bagasi kasihan, capek. Bikin pusing aja. Ed or siap. Sebentar ya, henti-henti. Orang jahat pasti kena akibat. Kabur cepat banget sampai anaknya ditinggal. Akhirnya ketangkep. Mau ngapa ini? Minggir. Pergi sekarang. Apa yang baru? Baru aja ngobrol sama polisi. Itu Bu Siti. Dulu dia begitu sama lo masih bela dia. Mulut tajam, hati lembut. Tidak. Minta polisi biar dia kapok. Aku traktir makan. Gue terlalu banyak mikir. Ayo pergi. Untung aura negatifmu cepat hilang. Beberapa jalur energi rusak, organ aman. Gini aja, kalian tidur di tempatku dulu. Cek situasi aja. Maaf ya, jadi merepotkan. Tidur di kamar ini malam ini, ya. Hubungi aku ya. Tabib, ini hanya satu kamar? Kalian sudah menikah? Masih berpura. Dia masih belum sembuh total, jangan usil ya. Hei. Bagaimana kalau Rian anterin kamu pulang duluan? Bilang aja ke senior. Nggak bisa. Kalau dia tahu, dia pasti bakal ngetawain gue. Terus, apa yang harus? Tenang, gue punya solusi. Oke deh, aku mandi dulu ya.
Lo, jangan ngintip. Dilarang lihat bikin makin penasaran banget. Kenapa sih? Lagi ngintip ya? Mana ada, apa bagusnya sih dilihat, narsis banget sih lo. Bukan kamu kok. Lo tuh parnoan banget deh. Lihat sendiri deh, kaca ini kelihatan. Mungkin aku yang halu. Hotel ini juga ya. Desainnya aneh ya. Desain kamar hotel biasanya begini. Direktur besar kok dinas jarang nginep hotel. Dinas kok nginep di mana? Dinas kok nggak di hotel? Nginep di mana? Beli rumah aja, biar nggak repot dinas. Pantesan lo gampang ketipu. Udahlah, cepetan mandi deh. Aku capek, tidur duluan. Turun dari bukit itu asyik. Makanan di sana unik. Lo kenapa? Gak apa-apa kok. Mimi Santo. Santai aja. Baru turun bukit, jadi gak biasa. Sip. Cuci muka yuk. Rian. Kirim 2 piyama ya. Siapa? Ngomong. Ada yang ngintip gua terus. Pernah nginep di hotel? Pernah gitu? Suryawan, mungkin kamar lo ada kamera kecil? Hah? Jadi gimana nih? Aku juga nggak tahu. Maksudnya titik merah? Matikan lampunya dulu, Dir. Oh. Hah? Kenapa? Sudah, ya? Oke. Apa yang terjadi, Pak? Kenapa lo liatin gue? Kita seri sekarang, ya. Lagian. Gue malah rugi, tahu. Gue nggak paham. Lo di Bukit Tinggi belajarnya gimana? Guru kita emang jago ngajarin. Udahlah. Soal hari ini, makasih ya. Hah? Apa? Lo udah bantu gue lagi di Balai Pusaka. Terus? Tolong biarkan Rizky cepat pergi. Mau lo? Gak ada yang bisa keluar dari sini, Rizky. Gue dulu pikir lo matre, ngincer harta Suryawan. Gue bener-bener bego ya. Ya ampun, santai aja. Aku cuma takut kehilanganmu, tak bisa hidup tanpamu. Lo udah ke gue. Belum bisa janji apa-apa sekarang. Santai aja, ya. Gue, Rizky. Perasaanmu pasti gak akan kecewa. Hah? Maksud gue tuh, kita harus hadapi takdir ini bareng. Gue juga tamat. Hei. Baru rebahan, tidur? Masih enak muda ya? Baru rebahan, langsung ngorok. Jangan lewati garis. Jangan koba-koba. Gue beneran. Kak Ratna, peluk dong. Saat tidak ribut, kamu tuh lucu juga loh. Kowak nakal, apa maumu? Gue gak nyangka, lo kayak gini. Mau manfaatin gue tidur ya? Lo, gue, jelas-jelas lo yang mulai duluan. Kowak dari bawah bukit memang gak ada yang bener. Apa sih yang diajarin kakak lo? Lo masih berani jelekin kakak gue? Lo tahu gak kenapa kakak gue jago banget ngobatin? Kenapa emangnya? Karena sering dipukulin kakak gue. Selalu sakit jadi jago. Kakak lo, emang hebat sih. Bukan cuma hebat. Kakak gue tuh nomor 1 di dunia. Bahkan guru saya bisa kalah kalau berantem. Sudah pada bangun? Saatnya aku puntur sesuai ucapan kalian. Ada aura negatif di nama Suryawan. Ada yang sengaja bikin. Kalau orang itu masih hidup, berarti takdir kalian berdua terkait. Aku harus tahu siapa dia.
Halo? Bokap lo meninggal tragis, nyokap lo di penjara, keluarga lo angkur, biang keroknya malah asyik bermesraan sama pacarnya. Lo mau terusan terpuruk gini aja? Mau lihat mereka bahagia selamanya? Siapa lo? Siapa lo? Siapa lo? Ku bisa bantu lo balas dendam, serius. 98, 99, 100. Vegas. Hampir sembunyi. Semua berkat kamu juga. Bu, ilmu lo keren banget. Semua manjur. Kenapa nama panggilan lo nggak ampuh? Oke juga ya. Karena musibah besar itu. Guru bilang nasibku unik, namaku beda. Kalau ada yang namanya sama, bakal terhubung sama aku. Malah tambah sial bikin beban gue makin berat. Urusan kayak gini, emang ribet banget. Direktur Suryawan mau undang Bu ngobrol lagi. Nenek Hartono datang. Orang-orang ini pantang menyerah ya. Sejak insiden di Balai Pusaka, tak jelas siapa penyebar beritanya. Banyak keluarga kaya ingin lihat langsung ilmu Bu. Namun dicegah pun tak bisa. Keluarga itu mana ada yang bersih terus? Mereka undang cuma buat selesai masalahnya. Perumpamaan lo jorok banget. Siapa yang mau urus? Udahlah, gue sarapan dulu. Direktur S, tenang aja Bu emang. Nggak ngerti dunia luar. Tapi, dia sekarang sering bersama keluarga besar itu. Maunya ngindar jauh-jauh, jadi pasti nggak bakal mau ketemu mereka. Iya juga sih, aku aja yang cemas. Pak Suryawan, ini gawat. Kenapa? Bu, kena masalah. Apa kamu bilang Lani pergi bantu Wibowo, keluarga Ramli juga datang? Iya, Bu Siti Hasan pakai nama kamu buat minta uang dari mereka. Selain itu apa? Hasilnya malah kurang baik juga. Setelah Bu Siti Hasan ambil uang, kondisi dua keluarga makin buruk. Kepala keluarga Ramli tiba-tiba jatuh sakit. Bu Siti Hasan sekarang ada di keluarga Hartono, Direktur Suryawan. Sekarang kita harus gimana? Gue pikir dulu. Nggak seharusnya begini, gue ngerasa ada yang aneh banget. Lo yakin itu benar-benar Lani Permata? Sudah kutunjukkan foto Bu Siti Hasan. Mereka yakin yang datang Bu Siti. Gimana bisa sih? Ayo kita ke keluarga Hartono dulu. Tapi Prasetya. Direktur Suryawan, ada satu hal. Gue mau minta bantuan lo. Jangan sungkan. Kita sudah dekat. Jadi gini, guru gua itu akun WeChat-nya ke-hack. Gue pikir pasti ada orang di grup Suryawan yang bisa urusin ini. Tenang aja, gampang kok. Direktur Suryawan, menurut lo soal ini, nggak terlalu kebetulankah? Ada yang terasa janggal. Mari ke Hartono dulu. Keluarga Hartono. Sepertinya ini tempat yang guru bilang. Apakah ibu istri Pak Suryawan? Ayah saya, tapi saya... Orang bilang istri Direktur Suryawan. Masih muda dan cantik, lihat langsung. Ternyata, jauh lebih cantik dari yang diceritain. Silakan masuk, ayo. Kami semua sudah menunggu ibu. Saya kesini aja. Ternyata benar loh. Kenapa lo datang tiba-tiba, Dir? Lo ngapain kesini? Kenapa tanya gue? Apa yang lo lakukan? Aduh, kenapa sih Direktur Suryawan? Istri lo gue undang. Bantu cek rumah, jangan marah-marah terus dong. Gue udah ingetin lo. Aduh, bukan gitu. Ini guru gue yang... Nih, gue dikirimin pesan suruh kesini. Akun WeChat guru gua kena hack, gue cemas. Grup Suryawan kan ahli teknologi, mungkin ada yang bisa bantu. Apa lo pikir gue bakal percaya sama Lani Permata? Kurang uang? Sampai harus kesini bantu urus hal ini. Apa lo masih malu setelah kejadian di Balai Pusaka? Lo kenapa? Rian Kurniawan bawa istriku pulang tanpa izin. Jangan keluar rumah sama sekali. Siap. Sekarang gue tahan di rumah. Kalau ada lagi lain kali, lo langsung angkat kaki dari keluarga Suryawan. Rizky Suryawan. Lo mau cerai sama gue? Lani, lo kenapa? Kak Arif. Rizky Suryawan itu benar-benar jahat. Dia mau cerai sama gue. Cerai? Emang ada apa? Coba lo cerita sama gue. Ceritanya kurang lebih gitu. Jadi maksudmu guru kita yang kirim WA? Iya. WhatsApp guru gua dihack, grup Suryawan kan? Mungkin ada orang IT di perusahaan teknologi itu kan? Mungkin lo salah paham sama Direktur Suryawan. Coba telepon aja, bener nggak sih? Mungkin cuma salah. Ratna.
Kak Arif udah keterlaluan sama aku. Arif Prasetya, lo pengen mati ya? Iya. Ratna bener? Setuju banget Kak Ratna. Lo tutup telepon duluan aja. Gue maksudnya Kak Ratna lo tutup duluan aja. Aduh Lani, lo keterlaluan banget sih. Soal Direktur Suryawan itu maksudku. Jangan bahas dia, namanya bikin sesak dada. Gimana kalau gue obatin? Maaf, minggir dulu. Kenapa sih? Beri gue jarum. Jarum gue itu mahal semua loh. Nggak mau kasih, ya? Telepon Kak Ratna. Oke, gue kasih. Ada jarum emas, perak, giok, baja. Lani mau pilih yang mana? Rizky Suryawan, gue udah sering bantuin lo. Masih mau cerai sama gue? Ya udah. Tungguin aja. Udah baca kontraknya. Menurutku, Kenapa Pak Suryawan? Gue suruh lo pergi. urusan kontrak nanti aja. Oh, Gue suruh lo pergi. bagaimana kondisi Pak Direktur Suryawan? Apa kena pengaruh aura sial ya? Pak Suryawan kini sehat kok. Sehat banget malah. Terus kenapa? Senior lagi cek pasien nih. Nih, buat lo. Bu. Lani aja, gua. Anjing sialan mampus lo. Aduh gue. Aduh, berani banget lo. Kalau gua tahu, dia bakal kayak gitu. Mana mungkin gue nggak bakal bisa. Lo yakin mau begini? Menurut lo, bisa acting nggak? Orang itu jelas-jelas mau misahin kita. Kalau kali ini, kita nggak pura-pura. Gue takutnya, lain kali kita nggak bisa cuman andalkan keberuntungan. Kita mesti cepat sebelum dia tahu. Kali tahu siapa dia. Kamu harus cepat. Kalau dia ada niat aneh-aneh lagi, pisahin kalian biar aman saat musibah tiba. Kalian berdua nggak akan bisa kabur. Wah, tamu spesial akhirnya datang juga. Maaf, nggak bisa sambut dari jauh. Kamu lebih cantik dari gosip yang beredar. Masa sih? Lo muji aja nih. Oh iya, panggil aku Lani aja. Di 4 provinsi Jawa Selatan, ibu-ibu sudah tahu. Rizky Suryawan katanya mau cerai. Istrinya selingkuh. Pergi bantu orang lihat feng shui. Sebenarnya aku punya rencana lain juga loh. Siapa sangka? 2 orang bodoh itu gagal melangkah. Jangan lengah. Ingat, cewek itu, gue mau dia hidup-hidup. Paham kan? Jangan sampai main tangan. Lo bisa tahan. Aku udah nggak kuat. Lani Permata, gue janji bakal bikin lo nyesel udah lahir di dunia ini. Kakak senior, gimana kalau Rizky Suryawan? Apa mereka bakal nyari gue pas gue kena musibah? Gue bakal mati nggak ya? Dia pasti bakal cari lo, tapi bukan sekarang. Bukan gitu. Gue sih kuek dia mau datang. Takut mati aja. Kalau dia denger omonganmu, lo beneran tamat deh. Jadi, lo suka sama dia ya? Kalau lo ngomong gitu, iya juga ya. Sebenarnya, gue suka dia. Aduh, belum saatnya sih. Kenapa guru kita jadi aneh belakangan ini? Pesan-pesannya nggak jelas, lihat deh. Si kakek memang begitu orangnya. Nggak perlu dilihat juga. Senior kita, itu guru. Nggak bakal dibaca sama lo. Senior kita, ada urusan, mau pergi. Pegang HP baik-baik ya. Oke, paham. Kakak senior, dadah. Dasar anak ini. Salah nih. Akhir-akhir ini guru kita aneh. Pesannya juga nggak jelas. Waduh. Gara-gara kamu, Rizky Suryawan marahin aku habis-habisan. Ini apaan sih? Sudah datang bagus. Takut lo gak datang. Berani banget main licik di depan gue. Sermon penipu. Lani Permata, akhirnya lo juga jatuh ke tangan gue. Apakah Anda baik-baik saja? Nggak apa-apa. Kayak ada firasat buruk, jadi deg-degan. Ini di mana sih? Udah sadar ya? Ternyata lo juga. Iya, bener banget. Kaget gak? Nyangka gak? Udah jangan ngelawan. Lo udah minum air jimat tunggu gue.
Jangan harap bisa pakai ilmu sebelum 48 jam berlalu. Kok lo tahu semua ini? Ilmu penyamaran dan sermin tipu. Ada orang di belakangmu. Iya, coba tebak lagi. Kamu juga yang sebarkan soal Balai Pusaka Suryawan kan? Lo juga pernah nyamar jadi aku ke keluarga lain. Rizky Suryawan marah. Kamu mau dia ceraikan aku? Orang di belakangmu mau hancurkan keluarga Suryawan dengan cerai. Ternyata lo lebih pinter dari yang kelihatan ya. Tapi meskipun tahu, emangnya kenapa? Hari ini gue bikin lo ngerasain sendiri. Sulit hidup, mati juga nggak bisa. Bentar. Tunggu, gue mau cerita. Denger cerita ini, lo pasti gak benci gue lagi. Mau ngulur waktu ya? HP gue, kok ada di lo? Lo kira gue bakal biarin mereka nemuin lo? Apa tadi lo bilang? Lani Permata hilang. Bukannya lo jamin dia aman biar gue tenang cari info? Gimana sekarang? Kita harus cepat cari Lani. Kari Hasan, jaringannya luas di Jawa Selatan, pasti ada cara. Kita akan udah bentrok sama keluarga Ramli. Minta tolong aja. Saya, Rizky, berutang budi. Ayo, semua hacker perusahaan gerak cepat. Hack semua HP orang yang tahu ini. Direktur Suryawan, jangan panik dulu ya. Lani Permata hilang, lo bilang jangan panik? Masih ada satu cara lagi, yaitu... Lo masih ngomong setengah-setengah gitu? Cepetan bilang dong. Kita harus siap sedikit sakit. Aku Rizky Suryawan, udah ngalamin banyak hal. Sakit dikit mah biasa. Gue gak takut. Oke, siap mental itu penting. Karena... adik kita udah kubuat, hilang. Apa maksudmu? Ceritain aja sambil tiduran. Lo. Ibu ini lo. Kakak senior. Di mana Lani? Dengar dulu, ini tentang adik kita. Aku tanya lo. Mana Lani? Hilang. Gue udah jagain baik-baik. Adik perempuan yang selalu kusayang, selalu kuawasi dari kecil hingga besar. Sedikit pun gak pernah lecet. Baru turun gunung sebulan, lo udah bikin dia hilang. Hah? Kakak senior, gue salah kak. Lo gak salah, lo tuh hebat banget. Kakak senior, maaf kak senior. Lo siapa lagi? Aku Rizky, suami sah Lani Permata. Jadi lo itu Rizky Suryawan. Suami sah, adik gue dirawat sama lo begini ya? Iya, gue salah. Kita harus cari Lani Permata dulu ya, Kak. Iya, Kak. Keselamatan adik kita lebih utama. Setelah ketemu adikku baru urus kalian. Senior, gimana cari Lani Permata? Dia tuh, dengerin aja. Apa? Jangan remehin kakak senior gue. Dia udah jadi orang suci. Tahu nggak siapa yang terakhir? Siapa ya? Neza. Cewek nggak bener, lo udah hancurin hidup gue. Lo udah hancurin keluarga gue. Lo emang nggak tahu malu. Segala ada balasannya. Semua terjadi bagian, yuk betul sendiri. Kamu harus gue. San, ik, use, or, dan is, Lo nggak ada sangkut pautnya, biar lo tahu rasanya. Lo itu anak pungut di keluarga Permata. Lo nggak tahu terima kasih, tapi masih berani jengelin baik-baik, meski keluarga Permata gue. Nyawa lo diambil, itu malah jadi kehormatan. Dulu gue juga ditemukan panti asuhan. Gue bisa hidup tanpa keluarga Permata. Tanpa keluarga Permata, lo nggak berharga. Gue ini penerus ilmu rahasia Tao, calon guru besar berikutnya, wakil ketua asosiasi Tao. Gue masih punya guru dan kakak senior yang sayang sama gue. Sedangkan lo, nggak punya apa-apa. Lo cari mati. Gelar lo banyak banget ya, gue pengen lihat. Kalau lo jatuh, gelar lo masih banyak nggak? Mau ngapain? Gue bakal unggah foto lo yang paling memalukan ke internet. Judulnya aja udah gue siapin. Pendeta perempuan tanpa busana. Wakil ketua bugil total. Gimana? Suka nggak? Lo emang jago ya? Lepasin gue. Dasar cewek murahan. Lo hari ini wajib difoto. Saya nggak mau. Tetap difoto. Cewek murahan.
Di balik baju itu, ternyata lo cukup seksi juga. Bayangkan kalau foto ini gue unggah online, kira-kira bakal dapat berapa view ya? Atau 10 juta. Ngapain lo liatin gue gitu? Kurang banyak ya. Tenang aja, gue bisa beliin lo traffic kok. Lo bakal jadi selebgram paling hits. Enggak, seluruh dunia. Foto ini bakal viral di internet selama 10 tahun bahkan 100 tahun. Siapa tahu setelah lo mati, masih ada aja yang buka dan liatin setiap sudut tubuh lo dengan detail. Coba lo pikir, kalau Rizky Suryawan tahu dia jadi cowok yang tubuhmu dilihat semua orang, apakah dia akan marah? Mega Permata, lo mau ngapain? Gue pengen lo hidup nggak tenang, mati pun nggak bisa. Ini harga karena lo hancurin hidup gue. Kalau lo berani, bunuh aja gue sekarang. Enggak. Gue belum puas main. Gimana kalau foto-foto ini bakal gue upload atau enggak, tergantung sama lo. Lo pakai ini. Di kepala, tetap jongkok dan tirukan suara anjing 3 kali. Gue bakal lepasin lo. Mega Permata, lo benar-benar jijik. Gue jijik, sekarang gue bakal kasih lihat lo. Yang lebih jijik lagi. Lo mau ngapain? Mau ngapain? Lo harusnya tanya, mereka mau ngapain sama lo? Lepasin gue. Lepasin gue? Jangan gerak. Pasang ini di kepalanya. Belum puas ngerekam? Bau banget. Ini punya gelandangan ya? Punya gelandangan bukan buat kepala lo kan? Jangan gerak. Bagus banget ya. Gue suka. Kak Ratna, tolong gue. Ketemu pabrik tua utara. Dasar cewek murahan. Kayaknya kalau nggak dikasih pelajaran nggak bakal kapok ya. Jangan sentuh gue. Suami gue Rizky. Berani sama gue, kalian tamat. Gue gak peduli siapa suamimu. Kita udah kena HIV. Setelah hari ini, besok kita gak ada. Bodo amat siapa yang lo sayang. Yang penting puas, udah. Walaupun kita sakit, kita masih bisa bikin lo puas banget. Ntar lo pulang, main lagi sama suami lo. Kita bakal jadi keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang. Adik tercinta, kado ini lo suka nggak? Kak Ratna, tolong gue. Kakak lo di mana? Lo manggil gue. Lo nyari gue ya? Cewek cantik dari mana nih? Badan lo, gue suka banget, kuat nih. Lo bikin adik perguruan gue jadi begini ya? Iya. Terus, kenapa kita... Udah mati. Kak Ratna, gue kaget banget. Tenang ya, tenang. Di sini nggak ada yang bisa ganggu kamu. Mereka yang bertindak. Sakit banget sumpah. Mereka malah mau nyalahin gue. Gue juga bingung mau ngapain. Untung Kak Ratna datang tepat waktu. Dasar orang-orang nggak punya hati. Lo tunggu di sini ya. Kakak akan balas dendam. Lani Permata. Kalau gue mati, lo juga gak bakal selamat. Lo pegang pisau itu, mau ngapain sih? Lo bawa pisau. Apa mau? Kamu yang culik adik guruku ya? Keliru. Semuanya salah paham. Kalau lo nggak ngomong, gue bakal hancurin tulang lo. Satu persatu. Kalau lo pingsan, gue bakal siram minyak panas ke badan lo. Biar lo sadar lagi, gue bakar dulu lalu hancurin tulang lo. Terus begitu aja, ngomong, apa itu lo? Iya, gue yang culik Lani Permata. Mana tanganmu? Gue tanya, tangan yang mana? Keren. Sepasang tangan yang cantik banget. Sayang banget. Tangan gue? Udah patah. Tolong ya. Ingat gue ini kakaknya Lani Permata. Bebasin gue ya. Jadi, itu anak dari keluarga Permata yang rebut keberuntungan adikku. Tenang aja.
Gue nggak bakal biarin lo mati gitu aja. Adikku telah menderita selama ini. Akan kubalas lebih buruk lagi. Tenang. Aku antar dulu ke kakak. Nanti aku urus dia. Jangan, Kak. Masih ada fotoku di HP-nya? HP. Aduh. Lani Permata. Kalau gue mati, lu juga nggak bakal tenang. GGN. Lani Permata. Meskipun gue mati, gue juga nggak bakal ngelepasin lo. Jangan. Kenapa? Kenapa nggak bisa dikirim? Jangan buang tenaga lagi. Mbak Lani, HP lo udah gue kontrol dari jarak jauh. Selama masih di area wifi lokal, itu cuma jadi batu doang. Maaf, semua salah gue. Lo ngapain kesini? Aku benar-benar khawatir. Gue bakal minta maaf baik-baik pas pulang nanti. Lo masih ada pesan terakhir nggak? Gue nyerah. Tapi, tolong banget sama lo. Demi anak gue, tolong kasihani gue. Mama. Lo baru 24 tahun. Emang dari mana punya anak? Beneran, gue sama Farid Suryawan. Udah 2 tahun loh. Sekarang gue mohon banget tolong kartu ini. Bantu antrin ke anak gue. Boleh nggak? Bisa nggak? Anak itu nggak bersalah. Tenang aja. Setelah kamu mati, kartu ini kita beri ke dia. Cewek bodoh, nggak nyangka kan? Jimat pindah tempat. Salah ini nggak benar. Ada apa? Aura di luar aneh banget. Kenapa sih? Takdir buruk gue udah mulai. Jangan-jangan Mega Permata yang kabur itu adalah bencana takdir lo. Tapi kan bukan ya? Guru jelas-jelas pernah bilang, lo seharusnya bareng orang ini bareng-bareng ngalamin bencana itu. Makanya gue bilang nggak seharusnya gitu. Tapi ini kayaknya emang bencana takdir gue deh. Lani Permata, apa menurutmu mungkin? Ini bukan bencana takdir lo. Lo masih ingat nggak tentang yang gue suruh Rian tanyain itu? Maksud lo? Lani Permata, lo kan katanya jago banget. Nggak nyangka gue masih bisa kabur keluar juga kan? Nasib buruknya telah pergi. Bener juga, kutukan ini awalnya hanya untuk gue. Dia malah nyamar jadi gue buat nipu keluarga besar, jadi kena kutukan gue. Kari tahu posisi Mega Permata sekarang juga dan bawa HP-nya. Siap. Ini obat guru gue buat pas latihan fisik. Obat ini ampuh banget. Langsung pulang habis ini. Wah, baru sejam aja, luka gue udah nggak ada bekasnya lagi. Keren banget. Kamu pikir selama ini kakak senior bertahan gimana? Lokasi kecelakaan sudah ditemukan, Pak Suryawan. Kondisinya parah. Mobil itu angkut banyak semen. Mobilnya sudah hancur total. Handphonenya udah ditemukan belum? Udah ketemu. Mega Permata sering muncul akhir-akhir ini. Nomor virtual dipakai di belakangnya. Masih ada orang. Gue baru ingat, dia pernah bilang, orang itu yang bikin kutukan di Balai Pusaka Suryawan. Apa dia bilang begitu? Dia pegang alat ritual dan jimat juga. Makanya gue terjebak. Kalau kita mau nangkep ikan besar ini, kita harus pura-pura lagi. Bentar. Maksud lo pura-pura lagi itu gimana? Kalian berdua kayak ada yang dirahasiain. Tidak, nggak ada. Gimana mungkin kita sembunyi dari kamu? Serius, nggak ada. Kalian udah tahu dari dulu ada yang nyamar jadi junior? Apa kamu tahu junior? Lani Permata, dengerin aku dulu. Gak mau. Seperti kura-kura berdoa. Lani Permata, tunggu saya. Dengerin dulu, Lani. Kami hanya ingin yang terbaik buatmu. Situasinya darurat. Gue nggak sempet jelasin. Gue nggak mau mereka ngerusak hubungan kita. Gue nggak mau cerai. Ngomongnya bagus, padahal cuma takut abis cerai gak ada teman. Menghadapi masalah udah jadi kebiasaan gue, lo tahu. Gue belum setuju pulang bareng.
Maaf ya Lani, gue nggak ada pilihan lain selain begini. Apa yang gue bilang itu benar kok. Gue tulus selama kita bareng. Direktur S, sebentar ya. Ada apa? Ibu udah turun dari mobil. Kenapa nggak bilang? Ibu sudah keluar mobil. Mengapa nggak bilang? Lo, ngomong terlalu pelan tadi. Tunggu aku Lani. Kok udah nyampe? Sengaja, ya? Sedikit sih. Tidak banyak juga. Geser. Saatnya uji hasil latihanku. Apa rencanamu? Semua yang kubilang hari ini tulus banget kok. Kata kakak Ratna, mulut kawak itu paling jago bohong. Lani Permata. Gue sadar, udah terbiasa sama kamu. Tidak, aku sudah cinta kamu. Penipu ulung, kita juga nggak ada cerita spesial. Gue nggak yakin deh. Baru sadar kehilangan lo hari ini. Mungkin, cinta datang tiba-tiba, makin dalam terasa. Ih, jijik banget. Apa kamu yakin? Gue. Berani coba buktikan kalau nggak percaya. Kalau masih ribut, gue hajar. Kak Ratna, jangan ribut, nanti ada yang celaka. Minggir dari sini. Hari ini gue bikin anak itu jera. Lo ngapain sih? Mereka tuh saling suka. Tunggu nikah dulu kalau memang cinta. Capek-capek gue selamatin adek, malah Rifki manfaatin dia. Minggir. Kalau ngaceh gue hajar lo. Direktur Suryawan. Di luar ribut apaan sih? Kabur aja, itu si matriark. Anak Suryawan, hari ini gue pastiin lo pulang bangga. Belum buka baju kok. Maaf, nggak ada apa-apa. Lihat Lani capek banget. Gak masalah, gue cuma mau cek aja. Kalian semalam tidurnya gimana? Gak apa-apa, santai aja. Tidur lagi aja. Bukankah kamu yang bilang kalau adekku dan Rizky, ya? Pelan aja, Kak. Tidur lagi yuk. Enggak? Kak Ratna. Mega Permata nelpon, jangan tidur. Kenapa lama angkat teleponnya? Lani Permata sekarang ada padaku. Nanti gue kirim lo alamatnya. Gue ngerti. Alamat sudah terkirim. Orang ini hati-hati banget. Jika kita datang ramai-ramai, dia pasti curiga. Kita harus cepat menangkap dia. Kayaknya bakal susah. Gimana kalau kita pura-pura lagi aja? Ngapain sih? Mau berantem ya? Kakak Ratna. Adik Lani, maaf, bukan mau ngejek, tapi acting lo itu. Udah, gak usah dipaksain. Makanya kita gak bilang, kan? Please deh, gue gak bisa. Kak Ratna juga bisa kok. Sebelum jadi praktisi, dia lulusan seni. Hah? Ngapain lihat-lihat? Saya lulusan akademi seni. Ada masalah? Tidak ada. Gak ada kok. Oh iya, di barang peninggalan Mega Permata, ada satu yang pasti dipakai Kak Ratna. 15 tahun? Sudah 15 tahun gue tunggu momen ini. Lani Permata ketemu Pertapa Cacat. Kaget gak? Apa? Lo bilang apa? Lo mau ngajarin Lani Permata? Nggak bisa. Senior kita, sekarang adik junior kita itu udah pergi 10 tahun. Sepertinya saatnya cari penerus yang tepat. Ilmu dia. Menurut gue, Lani Permata ini cocok banget. Gimana kalau, apa sekarang giliran gue nih? Baru nebak aja. Udah ketahuan. Lo pasti ada maunya. Masalah adik junior itu, kalau lo nggak jelas jelasin ke gue, mau minta Lani juga, ya?
Kurang ajar, tunggu aja lo. Tubuh spiritual alami si bocah cewek itu. Gue pasti dapat itu. Dia udah coba semua cara, tetap nggak bisa ditebak juga. Murid kesayangannya itu akhirnya jatuh ke tangan gue juga. Pertapa cacat bumi kok lo sih? Kenapa bukan gue? Lani Permata, gue beneran iri sama lo. Lo punya tubuh spiritual alami, masih kecil sudah punya 90% kekuatan gue. Kalau aja bisa dapetin tubuh alami itu, tidak sampai 3 tahun, gue pasti bisa naik tingkat jadi abadi. Jadi, apa ini semua udah lo atur? Bener, gue yang lakuin. Aku bilang ke keluarga Permata itu bohong. Gue juga yang kasih tahu. Farid Suryawan si bodoh itu buat manfaatin aura jahat di papan leluhur buat ngabisin Rizky Suryawan. Dulu, akulah yang bantu pinjamkan keberuntungan. Aura jahat ditempelkan di papan leluhur Suryawan. Juga gue. Bahkan, keluarga Suryawan leluhur agung. Adik seperguruan gue, kematian pertapa cacat bumi. Itu salah gue juga. Lani Permata. Semua ini gue lakuin buat lo. Walaupun adik seperguruanku itu kurang mahir, tapi soal kabur, dia jagonya. Pas dia kabur, dia malah bawa lo juga. Sebagai gantinya, sebagai pewarisnya, gue jelas harus ngurusin lo baik-baik. Sayangnya, nasib lo, cewek kecil, emang keras banget ya. Begitu gue ketemu lo lagi, malah untung dibantu kakak seperguruanku yang nyebelin. Tapi ya, Tuhan masih adil juga. Lo mau ngapain? Talinya ganggu banget. Tenang aja, setelah guru paman dapat tubuh sucimu, pasti lo bakal mati lebih nyaman. Lo, bukan Lani Permata. Lo itu Ratna Mahendra. Kamu baik-baik aja? Santai saja, semua aman. Ada yang aneh. Sayangnya adikku itu nggak terlalu hebat. Dia memang ahli soal kabur. Pas dia pergi, dia juga bawa lo. Sebagai gantinya, anaknya dia pasti bakal gua urus baik-baik. Kalian harus hadapi bencana ini bersama-sama. Ada juga alasan seperti ini. Kakek buyut gue, kakek gue, bokap gue, nyokap gue. Dendam ini tak termaafkan ini. Itu salah gue. Kalau aja nggak ada gue, mungkin. Lewat kejadian ini, gue bersyukur bisa kenal sama lo. Kalian ngapain? Sedang urus hal penting. Bapak tua nggak tahu diri begini? Hari ini gue bakal bikin benjol. Ayo, turun dari mobil. Panggil orang lagi buat jaga-jaga. Cacat bumi ini. Rizky harusnya bawa bencana. Oke. Semuanya akan segera membaik. Rizky Suryawan mati aja lo. Kelihatannya lo, orang tua, masih belum pikun ya. Pak tua, alat lo ini cukup keren juga. Berikan ke saya. Kalian berani-beraninya komplotan nipu gue. Nggak bisa dibilang nipu. Ini namanya, siasat lo bagus, tapi ilmu gue lebih jago. Ngerti nggak lo? Kalian pikir dengan begini bisa nangkep gua? Mimpi kali. Gedungnya bakal roboh. Wow, Kena jebakan, ya? Coba bikin segel lagi, bisa nggak? aku kan guru kalian ya. Lo juga nggak layak. Jarum ini belum jatuh, jadi dia belum sadar. Adik Lani, gue sama kakak senior bakal bawa orang ini ke guru dulu. Nanti setelah urusan ini kelar, lo juga nggak usah mikirin soal takdir buruk lagi. Ayo, jalan. Rizky, hati-hati. Mampus lo. Rizky. Udah lama banget gue nunggu hari ini. Rizky Suryawan. Cepetan pergi. Aku tahu kamu bisa beberapa ilmu aneh itu. Jangan coba-coba, ya? Kenapa? Udah nggak ngaruh ya? Itu air jimat ungu. Efek air itu masih ada. Cepat, pergi! Pergi.
Lani Permata, coba lo pergi, gue mau lihat. Lo tahu nggak, keluar dari keluarga Suryawan. Aku pelihara anjing liar, tiap hari makan tapi nggak kenyang. Kasihan banget kan? Kalau lo pergi, mereka bisa makan daging. Ngerti maksud gue? Farid Suryawan, lo lepasin dia. Aku bilang supaya kamu kembali ke keluarga Suryawan. Apa lo pikir gue bakal percaya? Gue udah capek hidup. Bisa bawa kalian berdua, gue seneng banget. Ayo. Biar gue lihat ilmu hebat lo sebelum mati. Berhenti. Berhenti dong. Kenapa? Udah cukup. Ayo. Lani Permata, pergi. Guru, kalau nanti kekuatan spiritualku hilang, gimana kalau ada yang menindasku? Sebenarnya ada satu cara. Cuma guru harap lo jangan pernah pakai cara itu. Mau lihat kekuatan spiritual gue? Oke. Asal nanti lo jangan nyesel aja. Lo ngapain sih? Berhenti. Teknik darah pemanggil. Hancur. Berhenti. Teknik ambil darah. Pecah. Dokter, barusan di tempat Direktur Suryawan. Kenapa di sini juga geleng kepala? Pasien ini kasus khusus, tak ada luka luar tapi kehilangan darahnya parah. Ambil darah saja kalau kurang. Ambil dari gue. Golongan darah pasien ini sangat jarang. Stok darah di provinsi kita memang menipis. Di tempat Direktur Suryawan, golongan darahnya sama. Di sana malah lebih gawat. Jadi, keadaannya sekarang, 2 orang cuma bisa selamatin 1. Gue udah mati ya? Aduh, murid bodoh. Ngomong apa sih lo itu? Gurumu masih di sini, tahu. Guru, kamu udah wafat? Ih, amit-amit. Gurumu ini minimal masih bisa hidup 200 tahun lagi. Ini tuh, kita lagi di rumah sakit. Iya juga ya. Guru kan bisa hidup ratusan tahun. Adik Lani, sekarang lo udah nggak apa-apa kok. Masih agak lemah, nanti gue coba aku puntur, biar tubuhmu lebih bugar. Guru. Bagaimana Rizky? Apa dia baik-baik? Dia. Apa maksudmu? Kenapa diam aja? Jadi, sekarang keadaannya tuh cuma bisa selamatin 1 orang. Kakak Arif, Kak Ratna, di mana Rizky sekarang? Adik Lani, jangan panik, dia baik-baik saja kok. Sudah keluar RS duluan. Kalau lukanya sembuh, bisa ketemu lagi. Benar, Dik Lani? Rizky kan kuat sekali. Sudah keluar RS. Saya nggak yakin. Dia ditusuk berkali-kali, mustahil bisa cepat pulang. Aku mau ketemu dia sekarang juga. Tenang dulu, Lani. Ratna, gimana kalau kalian jujur aja sama dia? Ratna, lo nggak terima? Atau gimana kalau lo ngomong jujur aja sama Lani? Jujur soal apa? Kakak Ratna, lo yang paling sayang sama gue. Kasih tahu dong, gimana sih kondisi Rizky? Percaya deh, Lani. Rizky udah keluar RS. Kalian semua nggak mau bilang ke gue. Gue cari sendiri deh. Diam. Di mana ruang rawat Direktur Suryawan, Rizky Suryawan? Dia di kamar 32 kalau maksudmu direktur. Makasih ya dok. Rizky Suryawan. Lo siapa ya? Sepertinya kita belum kenal. Barusan lo, bukannya harusnya. Bukannya tadi lo mau cium? Kayaknya lo nungguin? Ya. Ngaku lo, gue nggak gitu. Apa bener lo ngintip? Mungkin lo kena delusi, ya? Coba cek sendiri. Ini kaca tembus pandang nggak? Takut sendirian setelah cerai, kan? Bukan cuma masalah. Udah jadi kebiasaan gua, tau nggak?
usap air matamu. Rizky, Kenapa liatin gua? Apa gua udah mati? Luka-luka gua. gue nggak peduli. Brengsek lo, gue kira lo udah mati. Keluarga Suryawan besar, kok nggak punya bank darah? Kenapa mereka rahasiain dari gue? Dasar mereka semua brengsek, satu pun nggak ada yang bener. Yang lo peluk itu cuma boleh bilang dia udah keluar dari rumah sakit, nggak boleh bilang kemana dia pergi. Tapi lo tetap aja nggak percaya. Iya sih, tapi masalah ini jangan salahkan kita ya. Jadi, gimana ceritanya? Kalau lo nggak bisa jelas, gue bakal. Aku bakal kunci lo di toilet semalam. Gua udah siapin kejutan, tapi lo buru-buru. Kejutan apa? Selalu bilang, gue banyak utang sama lo dulu. Jadi gue pikir, akan gue ganti satu-satu. Lonnie, mau nikah sama gue?